Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Sitepu dengan NPM 2215310275 ingin mempresentasikan hasil tugas saya dari matkul Etika Profesi. Baik, judul yang saya ambil adalah Etika Profesi di Bank BRI, Prinsip, Implementasi, dan Tantangan dalam Pelayanan Perbankan. Latar belakang. Industri keuangan dan perbankan merupakan sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Sektor keuangan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perilaku tidak etis, karena transaksi yang terjadi didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi modal utama bagi bank untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi finansial. Tanpa adanya etika profesi, operasi perbankan dapat mengalami gangguan serius yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Etika profesi menjadi semakin penting di era digital dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan berbasis teknologi, risiko seperti kebocoran data, kejahatan siber, dan penyalahgunaan sistem semakin besar. Menurut Arora dan Rahman, pada tahun 2016, bank harus memperkuat etika digital dan keamanan informasi untuk menghadapi tantangan ini. Rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana prinsip-prinsip etika profesi bank BRI dirumuskan dan diatur. Yang kedua, bagaimana implementasi etika profesi bank BRI dalam praktik layanan sehari-hari. Yang ketiga, apa saja tantangan dan upaya yang dilakukan Bank BRI dalam menjaga standar etika profesi. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis prinsip-prinsip etika profesi yang berlaku di Bank BRI. Yang kedua, untuk mengidentifikasi praktik implementasi etika profesi dalam pelayanan nasabah dan operasional internal. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan tantangan dan solusi Bank BRI dalam penegakan etika profesi. Definisi etika profesi. Menurut Beckham dan Bowie pada tahun 2004, etika profesi adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam konteks pekerjaan profesional yang bertujuan untuk memastikan perilaku profesional dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta melindungi kepentingan publik. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral bagi anggota profesi dalam menghadapi dilema profesional. Etika profesi dalam industri perbankan. Yang pertama, peran bank sebagai lembaga kepercayaan. Bank merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian. Salah satu karakteristik utama bank adalah fungsi sebagai lembaga kepercayaan, di mana seluruh operasional bank didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam mengelola dana, memberikan layanan, dan menjaga stabilitas finansial. Yang kedua, prinsip-prinsip etika perbankan. Prinsipnya ada 3, yaitu integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan. Selanjutnya, profil singkat Bank BRI. Bank BRI memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Dengan misi, yang pertama, memberikan yang terbaik, yang kedua, memberikan pelayanan prima, dan yang ketiga, bekerja dengan optimal dan baik. Sumber dan dasar hukum etika profesi Bank BRI. Kode etik perusahaan Bank BRI. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan peraturan. Yang kedua, hubungan antara organisasi dan insan BRI. Yang ketiga, hubungan antara organisasi dan pelanggan. Yang keempat, hubungan antara organisasi dan pesaing serta mitra. Yang kelima, hubungan antara organisasi dengan pemegang saham dan investor. Yang keenam, hubungan antara organisasi dan regulator. Yang ketujuh, hubungan antara organisasi dan masyarakat dan lingkungan etika. Yang ke-8, etika sebagai kelompok bisnis. Dan yang terakhir, pengendalian gratifikasi, anti penyuapan, dan anti korupsi. Selanjutnya, sumber dan dasar hukum etika profesi Bank BRI. Keterkaitan kode etik Bank BRI dengan prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga ada tanggung jawab, independensi, dan yang terakhir ada keadilan. Selanjutnya, pilar utama etika profesi Bank BRI. Ada 4, yaitu integritas, profesionalisme, kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan. Selanjutnya ada kebijakan dan mekanisme pelaporan ada 3. Yang pertama, aturan mengenai hadiah atau gratifikasi. Yang kedua, sistem pelaporan pelanggaran, dan yang terakhir adalah sanksi dan penegakan disiplin. Selanjutnya, implementasi etika dalam hubungan dengan nasabah. Yang pertama, pelayanan, kejujuran dalam penawaran produk, dan transparansi biaya atau risiko. Implementasinya menyediakan informasi yang jelas mengenai fitur produk, suku bunga, biaya administrasi, dan risiko terkait kredit atau investasi. Yang kedua, kerahasiaan,
yaitu perlindungan data nasabah dan kepatuhan terhadap regulasi privasi. Implementasinya adalah mematuhi peraturan OJK dan Bank Indonesia terkait privasi dan perlindungan data. Yang ketiga, perlakuan adil, tidak diskriminatif, dan penanganan keluhan yang profesional. Implementasinya menangani keluhan nasabah secara profesional, cepat, dan transparan melalui unit layanan pelanggan atau call center. Selanjutnya ada implementasi etika dalam lingkungan internal. Yang pertama, hubungan antar karyawan. Dengan implementasi memperlakukan seluruh rekan kerja dengan adil tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, usia, dan status sosial. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya penggunaan aset perusahaan yang bertanggung jawab dengan pengimplementasian seperti aset perusahaan seperti peralatan kantor, dana internal, sistem IT, dan kendaraan digunakan untuk keperluan kerja resmi. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan, akuntabilitas, dan integritas dalam catatan transaksi. Implementasinya adalah pegawai bertanggung jawab atas pencatatan transaksi sesuai prosedur internal dan regulasi OJK atau Bank Indonesia. Selanjutnya, tantangan dan hambatan. Tantangan yang pertama adalah tekanan target dan risiko, pelanggaran etika. Hambatannya adalah risiko, manipulasi data dan laporan, potensi pemaksaan produk dan ke nasabah, menurunnya kualitas layanan dan integritas. Tantangan yang kedua adalah adaptasi etika terhadap perkembangan teknologi atau digital banking. Hambatannya, kesenjangan literasi digital karyawan dan nasabah, resistensi terhadap sistem kerja, kompleksitas regulasi dan kepatuhan teknologi. Yang ketiga, tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai etika seluruh level organisasi. Hambatannya, kurangnya keteladanan dari pemimpin, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan etika, dan yang terakhir, komunikasi nilai etika yang kurang efektif dan berkelanjutan. Upaya dalam memelihara etika profesi itu ada 3. Yang pertama dengan melakukan pendidikan dan pelatihan etika atau ethics training. Yang kedua melakukan pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Dan yang terakhir dengan melakukan pemberian reward dan punishment yang konsisten. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai etika profesi pada Bank Rakyat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik serta kualitas pelayanan perbankan. Etika profesi tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut nilai moral, integritas, dan tanggung jawab. Saran, Bank BRI perlu menciptakan lingkungan yang mendorong diskusi etika dan refleksi moral sebagai bagian dari budaya organisasi, sehingga etika profesi tidak sekedar menjadi dogma regulasi, melainkan tertanam dalam karakter dan perilaku setiap pegawai. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan etika profesi dapat menjadi lebih efektif, sekaligus mampu menjaga kepercayaan publik dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.